Beberapa waktu terakhir, mungkin kalian mulai sering mendengar berita tentang harga emas yang terus naik. Lalu tiba-tiba, perak juga ikut melonjak. Dua logam mulia ini bergerak hampir bersamaan. Dan yang menarik adalah, banyak orang justru makin gelisah. Bukan karena mereka menyesal tidak beri sejak dulu, bukan juga karena mereka iri melihat tetangga yang sudah punya emas batangan, tapi ada perasaan yang lebih dalam, semacam keresahan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang berubah di sistem ekonomi kita, bahwa kenaikan ini bukan cuma soal investasi, dan mereka tidak salah. Ketika emas dan perak naik bersamaan, itu seperti dua alarm yang berbunyi di waktu yang sama. Bukan berarti pasti ada bahaya besar, tapi itu sinyal bahwa kita perlu lebih waspada, lebih paham, lebih siap. Hari ini, kita tidak akan membahas apakah kalian harus beli emas atau tidak. Bukan itu tujuan kita. Yang ingin kita pahami bersama adalah apa artinya fenomena ini buat kehidupan sehari-hari, buat harga belanjaan kita, buat usaha warung di ujung jalan, buat masa depan anak-anak kita. Karena percayalah, dampaknya jauh lebih luas dari yang terlihat. Untuk memahami ini, bayangkan dunia ekonomi seperti sebuah rumah besar. Ada ruangan untuk uang kertas, ada ruangan untuk saham, ada ruangan untuk properti, dan ada ruangan khusus untuk logam mulia, seperti emas dan perak. Biasanya, orang-orang bebas pindah-pindah ruangan. Hari ini main saham, besok beli tanah, lusa nabung deposito. Tapi ketika cuaca di luar rumah mulai tidak menentu, inflasi tinggi, mata uang melemah, ketegangan geopolitik, orang-orang mulai merasa tidak aman di ruangan manapun. Dan saat itulah, mereka berlarian ke ruangan yang paling tua, paling kokoh, paling dipercaya sejak ribuan tahun lalu, ruangan emas dan perak. Emas naik karena orang mencari perlindungan. Perak naik karena dia punya dua wajah, sebagai aset aman seperti emas, tapi juga sebagai bahan industri. Jadi ketika ekonomi global mulai tidak stabil, tapi industri teknologi dan energi terbarukan masih butuh perak untuk solar panel, baterai, dan komponen elektronik, harga perak ikut terdorong naik. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita di Indonesia harus peduli? Karena Indonesia itu bukan pulau terpencil yang bisa menutup diri dari gejolak dunia. Kita bagian dari rantai ekonomi global. Ketika harga logam mulia naik di pasar internasional, dampaknya sampai ke sini. Dan caranya tidak langsung, tapi seperti riak air yang melebar. Pertama, dari sisi rupiah. Ketika emas naik, biasanya dolar AS menguat. Dan ketika dolar menguat, rupiah cenderung melemah. Artinya semua barang yang kita impor, dari minyak goreng, gandum, obat-obatan, sampai komponen elektronik, jadi lebih mahal dalam hitungan rupiah. Kedua, dari sisi psikologi pasar. Masyarakat Indonesia punya kebiasaan menabung dalam bentuk emas, terutama ibu-ibu dan keluarga tradisional. Ketika harga emas naik, banyak yang panik. Ada yang buru-buru beli karena takut tertinggal. Ada yang malah jual karena butuh uang. Dan ada yang bingung di tengah, tidak tahu harus bagaimana. Psikologi ini menciptakan gelombang permintaan, gelombang spekulasi, gelombang kekhawatiran. Dan gelombang ini tidak hanya terjadi di pasar emas, tapi menyebar ke keputusan konsumsi sehari-hari. Ketiga, dari sisi ketergantungan impor. Indonesia bukan negara yang memproduksi banyak emas atau perak secara signifikan untuk kebutuhan industri dalam negeri. Kita lebih banyak sebagai konsumen. Jadi ketika harga global naik, kita yang menanggung beban. Jadi yang terjadi di pasar global tidak tinggal di sana. Dia masuk ke rumah kita, ke warung kita, ke dompet kita. Ketika emas dan perak naik, yang pertama kali terasa adalah tekanan pada daya beli. Kenapa? Karena kenaikan logam mulia biasanya datang bersamaan dengan sinyal ekonomi yang tidak stabil. Dan ketidakstabilan itu membuat harga barang lain ikut bergerak. Bayangkan seorang ibu yang biasa belanja di pasar. Dia tidak beli emas, dia tidak main saham, tapi dia merasakan harga minyak goreng naik, harga telur naik, harga beras mulai tidak stabil. Itu efek tidak langsung dari melemahnya rupiah dan naiknya biaya impor, yang dipicu oleh gejolak yang sama dengan yang mendorong harga emas naik. Lalu ada perubahan pola menabung. Dulu, orang menabung di bank dengan tenang, tapi ketika inflasi tinggi dan bunga deposito tidak cukup untuk melindungi nilai uang, banyak yang mulai berpikir, mending aku beli emas aja, biar nilainya tidak termakan inflasi. Kedengarannya bijak,
Tapi tidak semua orang punya modal cukup untuk beli emas dalam jumlah yang berarti. Dan bagi mereka yang hanya mampu beli sedikit, efeknya tidak signifikan. Malah mereka kehilangan likuiditas, uang yang harusnya bisa dipakai fleksibel, sekarang terkunci dalam bentuk logam. Belum lagi soal konsumsi. Ketika orang merasa ekonomi tidak pasti, yang pertama dilakukan adalah mengurangi belanja. Bukan karena pelit, tapi karena takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut penghasilan turun, takut masa depan tidak jelas. Akibatnya, roda ekonomi melambat, warung sepi, toko tutup lebih cepat, jasa freelance berkurang ordernya. Jadi, dampak pertama ke masyarakat umum adalah tekanan ganda. Di satu sisi harga naik, di sisi lain daya beli dan keberanian untuk belanja menurun. Sekarang kita pindah ke sudut pandang pengusaha kecil. Pak Budi punya usaha konveksi. Setiap bulan dia beli bahan baku, benang, kancing, resleting, sebagian bahannya impor. Ketika rupiah melemah, yang sering terjadi bersamaan dengan naiknya emas, harga bahan bakunya naik. Tapi apakah dia bisa langsung naikkan harga jualnya? Tidak semudah itu. Konsumennya juga sedang ketat. Mereka tidak mau beli baju baru kalau harganya naik. Jadi, Pak Budi terjepit. Biaya produksi naik, harga jual tidak bisa naik banyak. Margin mengecil, keuntungan menipis. Belum lagi soal akses modal. Ketika ekonomi tidak stabil, bank jadi lebih hati-hati dalam memberikan pinjaman. Bunga kredit bisa naik, persyaratan lebih ketat. UMKM yang sebelumnya bisa pinjam untuk ekspansi, sekarang harus berpikir 2 kali. Dan yang paling berbahaya adalah perubahan perilaku konsumen. Ketika orang lebih suka menyimpan uang dalam bentuk emas atau aset aman lainnya, uang yang beredar di ekonomi real berkurang. Artinya, uang yang harusnya dipakai untuk beli produk UMKM, sekarang tersimpan dalam bentuk logam di brankas. Jadi, dampak ke UMKM adalah tekanan operasional yang datang dari banyak arah sekaligus, seperti sedang mendayung perahu di tengah ombak yang datang dari mana-mana. Bagi yang punya sedikit modal untuk investasi, fenomena ini menciptakan dilema. Ketika emas dan perak naik, orang mulai bertanya, haruskah aku ikut beli? Dan pertanyaan ini memicu 2 respon yang berbahaya, ketakutan dan spekulasi. Ketakutan membuat orang terburu-buru masuk tanpa perhitungan. Mereka beli emas di harga tinggi karena takut besok lebih tinggi lagi. Lalu ketika harga turun, mereka panik jual. Rugi. Ini yang namanya emosi mengendalikan investasi. Spekulasi membuat orang berpikir mereka bisa cepat kaya. Emas naik 10% dalam sebulan, berarti bulan depan naik lagi. Padahal tidak ada yang bisa memprediksi pasar dengan pasti. Mereka masuk dengan harapan besar, lalu keluar dengan kekecewaan lebih besar. Yang lebih mengkhawatirkan adalah perpindahan aset secara besar-besaran. Ketika banyak orang menjual saham, obligasi, atau mencairkan deposito untuk beli emas, pasar modal bisa goyah, likuiditas berkurang, harga saham turun, dan itu bisa memicu reaksi berantai. Jadi dampak ke sistem keuangan adalah volatilitas. Ketidakpastian yang membuat semua orang, mulai dari investor kecil sampai besar, harus ekstra hati-hati. Selain itu, ketika emas dan perak naik bersamaan, ada narasi yang terbentuk di masyarakat. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Dan narasi ini, benar atau salah, menciptakan iklim ketidakpastian. Ketika orang merasa tidak yakin dengan masa depan, mereka mulai bersikap defensif. Mereka fokus bertahan, bukan bertumbuh. Mereka menunda beli rumah, menunda nikah, menunda punya anak, menunda buka usaha baru. Semua keputusan besar ditunda. Dan ketika terlalu banyak orang menunda keputusan besar, ekonomi tidak bergerak. Tidak ada pembangunan baru, tidak ada inovasi, tidak ada ekspansi. Semua orang sibuk menjaga yang sudah ada. Ini yang bahaya, karena ekonomi itu hidup dari pergerakan, dari transaksi, dari keberanian ambil resiko, dari kepercayaan pada masa depan. Sekarang, mari kita jujur, tidak semua orang merasakan dampak yang sama. Ada kelompok yang relatif aman. Pertama, mereka yang sudah punya aset dalam bentuk emas atau perak sejak lama. Nilai aset mereka naik. Kalau mereka jual sekarang, mereka untung besar. Ini biasanya keluarga yang punya kebiasaan menabung emas dari generasi ke generasi, atau investor yang sudah membaca tanda-tanda sejak awal. Kedua, eksportir dan pelaku usaha yang berbasis dolar. Ketika rupiah melemah, mereka yang menerima pembayaran dalam dolar justru diuntungkan. Penghasilan mereka dalam rupiah jadi lebih besar. Ketiga, mereka yang punya penghasilan tetap dalam mata uang asing atau bekerja di perusahaan multinasional yang gajinya disesuaikan dengan inflasi global. Mereka punya daya beli yang relatif stabil.
Tapi kelompok-kelompok ini jujur saja minoritas. Dan inilah kelompok yang justru makin terjepit. Pertama, pekerja dengan gaji tetap dalam rupiah tanpa penyesuaian. Ini mayoritas pekerja di Indonesia, dari buruh pabrik, karyawan swasta, pegawai toko, sampai ASN yang gajinya tidak naik setara dengan inflasi. Gaji mereka tetap, tapi harga naik, daya beli turun drastis. Kedua, keluarga dengan utang dalam rupiah tapi penghasilan yang tidak stabil. Bayangkan seseorang yang punya KPR atau kredit kendaraan. Cicilan mereka tetap, tapi kemampuan bayar berkurang karena harga kebutuhan naik. Mereka tertekan dari dua sisi. Ketiga, UMKM yang bergantung pada bahan baku impor dan konsumen lokal. Seperti yang sudah kita bahas tadi, mereka kena dari biaya produksi dan penurunan daya beli konsumen. Susah depan, susah belakang. Keempat, generasi muda yang baru mulai bekerja atau baru mulai menabung. Mereka belum punya aset apapun, belum punya emas, belum punya properti. Yang mereka punya cuma gaji pertama yang nilainya langsung terkikis inflasi. Mereka mulai dari titik yang lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Jadi, kenaikan emas dan perak ini bukan kabar baik untuk semua orang. Bahkan bisa dibilang ini kabar buruk buat mayoritas. Mereka yang sudah kaya, yang sudah punya aset, mereka makin kuat. Mereka yang belum punya apa-apa, yang masih berjuang, mereka makin berat bebannya. Inilah yang jarang dibicarakan, ketimpangan yang makin lebar. Dan ketimpangan ini dalam jangka panjang bisa menciptakan ketegangan sosial yang lebih besar. Jadi, setelah semua penjelasan tadi, apa yang seharusnya kita lakukan? Pertama, jangan panik tapi jangan lengah. Panik membuat keputusan buruk, tapi lengah membuat kita tertinggal. Sikap yang sehat adalah sadar, tenang, dan responsif. Sadar bahwa ada perubahan, tenang dalam menghadapinya, responsif dalam mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi kita. Kedua, utamakan kebutuhan dasar dan dana darurat. Sebelum mikir beli emas, pastikan dulu kebutuhan makan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan aman. Punya dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran dalam bentuk yang liquid. Bisa tabungan, bisa deposito jangka pendek. Kalau dua hal ini belum terpenuhi, fokus di situ dulu. Emas bisa nunggu. Ketiga, diversifikasi. Jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Kalau kamu punya modal lebih, jangan taruh semuanya di satu tempat. Sebagian di tabungan untuk likuiditas. Sebagian di aset produktif seperti usaha atau skill development. Sebagian di aset protektif seperti emas. Dan sebagian di investasi yang punya potensi pertumbuhan seperti reksadana atau saham. Keseimbangan adalah kunci. Keempat, investasi pada diri sendiri. Ini yang paling penting dan paling sering dilupakan. Aset terbaik yang kamu punya bukan emas, bukan properti, bukan saham, tapi diri kamu sendiri, skill kamu, pengetahuan kamu, kesehatan kamu, relasi kamu. Ketika ekonomi berubah, mereka yang punya skill adaptif, yang terus belajar, yang punya jaringan kuat, mereka yang paling survive. Jadi, investasi di kursus, di buku, di kesehatan, di networking, itu investasi yang tidak akan pernah termakan inflasi. Kita sudah berjalan cukup jauh hari ini, dari memahami kenapa emas dan perak naik, sampai apa artinya buat kehidupan kita sehari-hari. Dari siapa yang diuntungkan dan siapa yang tertekan, sampai bagaimana seharusnya kita bersikap. Dan kalau ada satu hal yang ingin saya tinggalkan di benak kalian, ini dia. Naiknya harga emas dan perak adalah sinyal, bukan vonis. Ini sinyal bahwa ada ketidakpastian di ekonomi global. Sinyal bahwa kita perlu lebih hati-hati, lebih bijak, lebih siap. Tapi ini bukan vonis bahwa kita pasti akan jatuh, pasti akan gagal, pasti akan sengsara. Ekonomi itu selalu berubah. Dia seperti laut, kadang tenang, kadang berombak. Yang menentukan apakah kita tenggelam atau tetap mengapung bukan ukuran ombaknya, tapi seberapa kuat perahu yang kita bangun, seberapa terampil kita mendayung, seberapa jelas arah yang kita tuju. Jangan biarkan ketakutan membuat kita lumpuh, tapi jangan juga biarkan ketidaktahuan membuat kita sembarangan mengambil keputusan. Pahami konteksnya, kenali kondisi diri, dan bergeraklah dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Karena pada akhirnya, yang menentukan nasib kita bukan aset apa yang kita pegang, tapi seberapa bijak kita membaca zaman, dan seberapa kuat kita mempersiapkan diri menghadapi apapun yang datang.